perkenalkan, nama saya Ergil Farezi, mahasiswa manajemen dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di vlog kali ini saya akan berbagi proses pengambilan keputusan yang begitu besar dalam hidup saya, yaitu memilih untuk melanjut studi S2 sambil bekerja. Saya akan bahas kenapa keputusan ini penting, bagaimana saya menganalisisnya, cara meminimalisir bias, serta kapan dan bagaimana saya menyiapkan negosiasi dalam praktik. Yuk kita mulai untuk vlog kali ini. Sebagai mahasiswa semester 6, saya menghadapi berbagai pilihan penting yang akan menentukan arah hidup saya dalam 3-5 tahun ke depan. 3 diantaranya, ada yang pertama langsung bekerja setelah lulus, yang kedua fokus kuliah S2 terlebih dahulu, yang ketiga atau mencoba menjalankan keduanya, kuliah sambil bekerja. Dari ketiga pilihan itu, saya akhirnya memilih melanjutkan S2 sambil bekerja. Kenapa? Karena saya ingin meningkatkan kompetensi akademik sambil tetap produktif secara finansial dan membangun pengalaman kerja nyata. Saya sadar bahwa dunia kerja saat ini menuntut bukan hanya ijazah, tapi juga keterampilan, jaringan, dan pengalaman. Nah, untuk membantu saya mengambil keputusan ini, saya memakai pendekatan net assessment yang mengungkapkan bahwa saya membutuhkan peningkatan kapasitas berpikir strategis biasa di bangku S2, sekaligus membutuhkan penghasilan mandiri. Nah, untuk bagian 2, analisis opsi dan konsekuensi. Nah, di sini saya membandingkan 3 opsi dengan membuat tabel probabilitas keberhasilan, risiko, manfaat, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk contohnya, jika saya langsung bekerja, saya cepat mandiri secara finansial, tapi saya bisa terhambat naik jabatan karena belum punya gelar S2. Yang kedua, kalau saya hanya kuliah, saya bisa fokus belajar tapi tidak punya penghasilan dan kehilangan momentum untuk masuk dunia kerja. Yang ketiga, sementara jika saya kuliah sambil kerja, memang beban saya jadi besar, tapi saya bisa mendapatkan 2 manfaat sekaligus. Nah, dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk biaya kuliah, gaji, potensial, stres, dan jaringan profesional, jadi saya menyimpulkan bahwa kuliah sambil kerja adalah pilihan yang paling rasional dan seimbang. Saya juga menyusun rencana aksi pribadi seperti memetakan kampus dan jurusan, mencari pekerjaan fleksibel, menyusun jadwal mingguan, serta evaluasi rutin tiap bulan dan 6 bulan. Nah, bagian 3 ini juga penting, cara meminimalkan bias. Nah, saya sadar dalam mengambil keputusan kita bisa terkena banyak bias. Misalnya bias konfirmasi, hanya mencari informasi yang mendukung pilihan kita. Bias kenyamanan, memilih hal yang paling mudah. Atau tekanan sosial dari keluarga dan teman. Untuk meminimalkan itu, saya melakukan beberapa hal, menggunakan data dan alat bantu analisis seperti decision matrix dan SWOT, menulis pro dan kontra secara terbuka, dan menetapkan kriteria yang jelas sebelum memilih, misalnya harus tetap produktif dan bisa berkembang. Dengan langkah-langkah itu, saya lebih yakin bahwa keputusan saya tidak emosional, tapi hasil evaluasi yang rasional. Untuk bagian 4, situasi dan strategi negosiasi. Dalam pelaksanaan keputusan ini, saya juga perlu menyiapkan strategi negosiasi. Salah satu contohnya adalah mencari pekerjaan karena saya kuliah malam atau akhir pekan. Saya perlu negosiasi dengan perusahaan agar jadwal kerja saya fleksibel. Nah, untuk langkah-langkah negosiasi ini ada 5. Yang pertama itu transparan sejak awal. Saya akan jujur pada HRD bahwa saya kuliah dan akan tetap profesional.
Yang kedua, mencari solusi. Misalnya saya bisa kerja penuh waktu tapi pulang lebih awal saat ada kelas dan mengganti di hari yang lain. Nah, yang ketiga, menjelaskan nilai tambah. Bahwa kuliah S2 membuat saya lebih kompeten dan memberi kontribusi yang lebih besar di tempat kerja. Nah, untuk yang keempat, siap kompromi. Misalnya, saya terbuka pada sistem kerja shift, hybrid, atau berbasis proyek. Untuk yang kelima, membuat kesepakatan tertulis jika perlu agar jelas dan tidak ada konflik di kemudian hari. Ini bagi saya, negosiasi adalah bukan soal menang dan memenangkan, tapi mencari titik temu yang adil antara kebutuhan saya dan kepentingan perusahaan. Melalui proses ini, saya belajar bahwa pengambilan keputusan besar bukan hanya soal memilih, tapi tentang analisis, perencanaan, dan kesiapan menghadapi konsekuensinya. Saya merasa lebih percaya diri karena sudah punya kerangka berpikir manajerial yang sistematis dan adaptif. Ke depan, saya yakin bahwa keputusan ini akan memberi return on investment pribadi, bukan cuma secara materi, tapi juga dari sisi pengalaman, koneksi, dan kematangan diri saya sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan sudut pandang bagi teman-teman yang memulai atau menghadapi keputusan besar dalam hidupnya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di vlog berikutnya.